You're hoping if you spin the chamber enough times, you're gonna catch a bullet. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Bentar, bukan ini maksud gua. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Kevin di Bumbu Kacang Review. Hari ini gue pengen ngomongin satu film yang berjudul Extraction. Extraction ini bercerita tentang seorang mercenary atau seorang pembunuh bayaran yang ingin menyelamatkan atau di-hire untuk menyelamatkan satu anak kecil, anak dari seorang drug lord besar di India, di mana diculik oleh drug lord besar di Bangladesh. Jadi peperangan terjadi antara drug lord Bangladesh dengan drug lord India. Di sini filmnya itu disutradarai oleh seorang stuntman namanya Sam Hargrave, kalau nggak salah pronunciation-nya ya. Yang pasti kalian tahu juga ini dibintangi oleh aktor ternama yaitu Chris Hemsworth. Nah, tapi yang mau gue point out di sini adalah direkturnya. Karena direkturnya itu pertama kali gue cek sebelum filmnya muncul, dia adalah seorang stuntman. Pertama kali gue ngelihat film-filmnya, ya dia bekerja sebagai stuntman di Avengers gitu. Cuman kalau dari track record sutradara belum gitu ada sih. Jadi di sana bikin gue kayak, gue nonton gak ya? Gue pengen nonton nih, tapi kayak, aduh direkturnya males. Soalnya kadang-kadang ketika gue pengen nonton suatu film, pasti gue akan ngejudge dulu dari direkturnya. Mungkin agak salah, cuman that's what I do gitu loh. Nah, tapi bagi kalian yang tahu sama Russo Brothers, jadi Joe Russo, salah satu dari saudara Russo Brothers yang membuat Avengers Endgame itu menulis Extraction ini atau sebagai screenplay. Menurut gue filmnya itu dari action itu action pertama gue agak, ya this is Hollywood action gitu loh, kayak banyak jump cut, banyak kayak cut gitu ya. Tapi memang sih nggak segitu Hollywoodnya, dimana kadang gue ngelihat action dari film ini, action pertama ya, scene pertama action itu ada di suatu ruangan di kota Bangladesh lah gitu, dimana Chris Hemsworth melawan beberapa orang-orang atau preman-preman Bangladesh. Di situ gue ngelihat kayak, ya ini kayak bakal sebagai Hollywood action gitu. Tapi ketika dia masuk ke dalam satu aksi selanjutnya, di situ gue mulai melihat kayak, wah ini beda nih, ini actionnya lumayan. Karena yang gue suka dari action zaman sekarang itu adalah action yang long take, atau lu tuh nggak di-cut-cut terus. Mungkin itu standarnya di set high dengan adanya banyak kayak film yang take-nya nggak putus-putus itu loh. Kayak 1917 ya judul filmnya. Ya, itu. Nah, gue suka banget tipe-tipe film yang kayak long take, yang memberikan lu penglihatan seluruhnya, nggak di-cut kayak lu bingung, lu pusing nggak sih kadang-kadang gitu ya. Nah, film ini pertama-tama start with that, banyak cut, walaupun agak lumayan terlihat jelas kok. Kayak Captain America Winter Soldier lah ya. Beberapa cut tapi ya nggak sebanyak itu cutnya. Cuma makin lama long take-nya lumayan banyak dan gue suka banget. Car chase-nya juga lumayan bagus di sini. Menurut gue car chase-nya itu lumayan menegangkan karena long take. Nah, ya, gue pengen point out, nggak tahu banyak yang sadar atau enggak, cuman ketika gue menonton film action di Extraction ini, gue banyak melihat kayak sekilas tuh kayak The Raid 2. I don't know, that's my opinion. So, ya, kalau emang menurut kalian mirip, silakan komen di bawah. Kalau enggak juga silakan. Ya, silakan berargumen aja. Tapi menurut gue, The Raid 2 sudah set standard high sih untuk film action ya. Tapi untuk film ini, The Extraction ini, menurut gue actionnya adalah yang diacungkan jempol gitu ya. Karena ketika gue nonton film Extraction ini, jujur gue nggak tertarik pada story-nya sih. Karena story-nya ya someone save the kid and he's safe and done gitu kan. Mungkin yang jadi satu flow lagi yang menurut gue di film ini kurang baik gitu ya, eksekusinya adalah mungkin karakter development antara anaknya dengan si Chris Hemsworth-nya. Karena gue nggak melihat begitu banyaknya relasi antara mereka berdua. Jadi ketika ada satu kejadian, dan kejadian itu yang harusnya memberikan lu rasa sedih atau mungkin rasa senang ataupun rasa apapun itu, nggak kerasa gitu loh. Nah, gue tuh pengen karakter development juga ditulis dengan baik gitu ya.
Walaupun gue tahu mungkin ada keterbatasan waktu lah atau mungkin apapun itu, tapi di sini yang bisa gue bilang kelebihannya adalah actionnya bagus, tapi kekurangannya itu mungkin lebih ke karakternya dan story-nya mungkin oke, karena dia nggak sesimpel itu juga, karena ada satu orang Saju namanya. Dia itu ingin menyelamatkan anaknya juga karena satu dan lain hal lah gitu lah. Jadi nggak sesimpel itu juga sih. Kalau menurut gua, kalau lu nggak ada kerjaan, kalau lu udah nggak kehabisan film, nggak tahu mau nonton apa, dan lu pengen sambil makan atau mungkin sambil main game, menurut gua film ini oke lah buat lu pada setel di laptop kalian. Ini ada di Netflix, check it out guys. Gua akan kasih rating ke film ini mungkin 6/10. Mungkin kalau yang tertarik sama Chris Hemsworth bakal kasih 8/10. Oke guys, itu review spoiler free gua. Itu review spoiler free gua. Jadi kalau kalian tertarik dengan apa yang gua review, dengan apa yang gua omongin, silahkan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya kalau gua post video baru kalian bisa tahu. Nah, gue pengen tahu deh, menurut kalian tuh film action terbaik itu tuh apa? Kalau menurut gue itu The Raid sih. Indonesian proud. Bukan karena gue orang Indonesia, tapi ketika gue nonton The Raid dan gue nonton Captain America Winter Soldier, which menurut gue not bad juga, itu kayak kebanting guys. Karena The Raid itu set the standard high sih menurut gue. Oke? I'm not Indonesian proud, I'm just saying that The Raid is really good. Indonesian proud. So, itu yang pengen gue sampaikan. Terima kasih udah nonton. See you in the next episode.